Nah, untuk bisa lebih baik, kita perlu mengetahui kekurangan diri kita. Untuk mengetahui kekurangan kita, kita perlu ilmu, perlu pengetahuan juga, tadi faqahu fiddin. Tapi pada saat yang sama, walaupun mendalam pemahaman agamanya, kalau dia tidak muhasabah, nah, dan kemudian tidak diberi karunia oleh Allah untuk melihat kekurangan dirinya, basyaru uyubahu, diperlihatkan kepada orang itu kekurangan dirinya, sehingga dengan demikian dia terus menerus menyempurnakan dirinya. Nah, sehingga dia dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan, para hadirin, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa bahagian daripada kajian sebelumnya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal, bahwa di dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah menyatakan, in aradallahu bi abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, fafaqahu fiddin, Allah akan membuat orang itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Ad-din secara umum kita artikan agama, tapi kata ad-din sendiri dalam bahasa Arab memiliki pemahaman, memiliki cakrawala makna yang luas. Tapi dalam konteks ini ya tentu kita bicara agama. Kalau kita bicara hadis Nabi lagi mengenai din, ada beberapa riwayat yang Nabi menyebutkan tentang ad-din. Misalnya ad-dinul aql, la dina liman la aqlala. Sebagian orang mempersoalkan hadis ini, ada yang mengatakan ini dhaif, mungkin karena melihat dari pandangan sanad. Tapi kalau kita lihat daripada matannya, isinya, kita akan dapati bahwa di dalam Al-Quran kata akal, kata tafakkur yang merupakan fungsi akal, itu kita dapati banyak sekali perintah. Sehingga bahkan misalnya disebutkan bahwa di akhirat nanti orang-orang yang masuk neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia ini kami mau nasma'u, mau mendengar, fabashshir ibadiyal ladina yasma'una qawlan, sampaikan kabar gembira kepada orang hamba-hambaku yang mau mendengar kata-kata. Kemudian fayattabi'una ahsan, dia mengikuti yang terbaik. Tentu saja untuk mengetahui yang mana yang terbaik dari kalimat-kalimat, dari kata-kata itu harus pakai akal. Kalau tidak pakai akal, ya kita hanya menjadi fanatik kepada guru kita saja, apa katanya selesai, tidak mau dengar yang lain. Sehingga lahirlah aliran kelompok ekstrim yang kadang-kadang nggak mau pengajian kecuali pengajiannya sendiri, golongannya sendiri. Ya, tapi juga sudah melanggar yastami'una qaulan, dia tidak mau mendengar yang lain. Karena orang untuk menggunakan akal dia harus punya sumber yang berbeda dari berbagai sumber.
dia mau mendengar. Makanya Nabi juga mengatakan kalau minta fatwa, ya sebenarnya kita seharusnya mempunyai beberapa reference. Kalau kita ke dokter pun kita bisa ada second opinion, ada pendapat kedua, pendapat ketiga, silakan. Jangan terpaku kepada suatu pendapat, tapi biarkan beberapa pendapat. Kemudian kata Nabi, kamu minta pendapat hatimu, kemudian ikuti apa yang hatimu tunjukkan, karena nanti di akhirat kita akan bertanggung jawab kepada apa yang kita lakukan sendiri. Nanti tidak bisa kita bilang, oh ini dulu kata guru saya, sehingga kita tidak memfungsikan akal kita. Walaupun memang dalam beberapa hal kita ini harus menghargai otoritas. Kita sebagai awam, kita ke dokter, kita nggak boleh putusin sendiri, tapi kita dianjurkan untuk mendengar dari berbagai pendapat. Ya memang mungkin dalam batas tertentu ada hal yang memang kita tidak punya wewenang. Ya tidak salah kalau ikut saja, tapi dalam beberapa hal kita tetap harus apalagi dalam masalah-masalah pokok agama ini kita harus tetap menggunakan akal kita. Mungkin dalam beberapa hal yang sifatnya pilihan-pilihan khusus, misalnya fikih, kita boleh saja mengikuti pendapat guru kita atau mazhab yang kita yakini, tapi dalam masalah akidah kita harus menggunakan akal kita. Misalnya fikih, ya memang ya kita juga bisa pindah. Misalnya saya ikut, kalau dalam mazhab Syafi'i, besok saya mau pindah Maliki, ya boleh saja. Ya Hanafi, ya boleh saja. Ja'fari, kalau Ja'fari lebih luas lagi, karena Ja'fari mujtahidnya setiap saat diproduksi. Di sana banyak mujtahid yang setiap tahun itu diproduksi. Nah kalau kita misalnya masalah mujtahid ini masih belum terlalu kita tidak memproduksi mujtahid secara khusus, walaupun ya ada sebenarnya orang-orang yang qualified untuk menjadi mujtahid. Nah kembali lagi bahwa akal, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mau mendengar, mau terbuka, mau menggunakan akal kami, maka kami tidak akan masuk ke dalam azab yang pedih ini. Yang kedua kata Nabi, ad-dinu huwal hub, atau dalam hadis lain ad-dinun nasihah, bahwa agama ini cinta, agama ini nasihat. Nasihat dalam bahasa kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia jadi nasihat, tapi kalau kita kembali kepada maknanya, nasihat itu ketulusan, kecintaan yang tulus. Seperti kita mengatakan taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang dilandasi pada kecintaan, kembali kepada Allah karena ketulusan cinta kita kepada Allah. Nasuha ini artinya kecintaan yang tulus. Liman, kepada siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wali amatil muslimin. Cinta yang tulus kepada siapa? Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para a'immah muslimin, kemudian kepada muslimin secara keseluruhan. Jadi kita lihat agama ini pertama tadi akal, kedua dari hadis ini ad-din adalah cinta, mahabbah. Dan Allah sendiri menyebutkan dalam Quran bahwa ya sebenarnya kalau kita lihat orang yang beriman dan beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus solihah sayaj'alahumur rahmanu wuddan, akan ditumbuhkan dalam diri orang itu kalau dia memang benar iman dan beriman dan beramal soleh, cinta kasih, wuddan. Allah yang maha pengasih akan menumbuhkan rasa cinta kasih dalam dirinya kepada sesama. Jadi kita lihat cinta ini satu hal yang penting sekali, dan dasar kata iman itu sendiri kalau kita sebut dalam Al-Quran, kita kaji Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhisu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menciptakan sekutu-sekutu Allah, tandingan-tandingan Allah. Bagaimana caranya? Yuhibbunahu kahubbillah. Dia mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Jadi kita lihat di sini iman, agama, cinta nggak bisa lepas. Banyak hadis dan sudah disebutkan dalam berbagai kajian kita di sini bahwa agama ini adalah kasih, bahkan dikatakan irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihi yang di bumi, engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, tidak punya cinta kasih kepada sesama, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa ini cinta. Yang ketiga kata Nabi, ad-din ad-din wal akhlak. Agama itu akhlak. Akhlak, bahwa agama ini mengajari kita terutama bagaimana liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sendiri disebutkan innaka la ala khuluqin azim. Engkau berada dalam kedudukan akhlak yang sangat agung. Yang keempat, ad-din ahabba indallah al-hanafiyatus samha. Bahwa agama itu yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah agama yang Hanafi. Hanif itu murni, tulus, suci, hanifan ya, dan samha, lapang dada. Bahwa tanda orang itu beragama, dia semakin toleran, lapang terhadap keragaman pemahaman, menghargai pendapat orang lain. Ya, bukan berarti tidak boleh kritis, kita silahkan mengkritisi, tapi dengan tetap saling menghargai. Karena misalnya ada hadis dari Ibnu Abbas, saya baca di kalangan Sunni hadis itu ada, di Syiah juga ada, walaupun mungkin saya nggak tahu derajat kesahihannya, tapi dikatakan bahwa Al-Quran itu punya makna lahir dan batin. Makna lahirnya ada 7 lapis, makna batinnya ada 7 lapis. Kemudian masing-masing makna lahir itu dan batin terbagi 7 lagi. Jadi kalau kita jumlahkan makna daripada Al-Quran itu 7 kali 7 makna batin, 7 kali 7 makna lahir, sehingga totalnya itu 98 makna. Karena Al-Quran itu tibyan likulli syai'. Kalau kita hanya mendasarkan kepada pemahaman terbatas hanya satu sisi saja terhadap Al-Quran itu, dia tidak mungkin bisa menjelaskan segala sesuatu. Maka bahasa Al-Quran itu dibuat sebagai bahasa simbolik. Satu kata, satu kalimat bisa berarti banyak. Nah, tergantung hubungannya dengan kalimat lain. Allamah Tabatabai menyebutkan bahwa memahami Al-Quran itu seperti memahami peredaran planet-planet di muka bumi ini. Jadi ketika kita melihat dari satu sisi muncul makna ini, ketika muncul di sini muncul makna ini, ketika sini muncul makna ini, ketika dia berada di sini muncul makna ini lagi. Nah, kita melihat bahwa keragaman makna itu ketika kita pahami bahwa karena sudut pandang kita, jarak pandang kita menentukan hasil daripada pandangan kita itu. Saya memandang dari sini, saya melihat kamera ini dari depan. Para hadirin dari belakang tidak melihat dia punya lensa. Kalau masing-masing kita mengatakan, wah ini kamera ya, menurut saya ya ini yang ada lensanya. Kalau para hadirin karena melihat dari belakang, para hadirin mengatakan tidak, nggak ada itu, nggak ada lensanya itu hanya kotak saja. Karena kita memandangnya dari masing-masing sudut pandang. Ya kan, yang berbandang dengan pandangan yang masing-masing ini kadang-kadang membentuk kita punya cara berpikir, sehingga akhirnya kita memaksakan yang benar pendapat saya, Anda salah. Ya, karena kadang-kadang manusia ini dalam memandang sesuatu seperti itu. Ada
ada dua orang berjalan di padang pasir. Kemudian mereka melihat satu titik dari jauh. Kemudian mereka satu sama lain bertaruh siapa yang benar, benda apa itu di sana. Yang satu bilang itu burung, yang satu bilang enggak, itu kambing. Kata dia, ayo kita dekati. Nah, yang satu bilang itu kan kambing, yang satu bilang enggak, itu burung. Lebih dekat lagi, terus benda itu terbang. Yang satu bilang, nah benar kan, itu kambing. Enggak, walaupun terbang, kata yang satu, itu tetap burung. Orang bisa begitu memahami sesuatu. Bahkan di dalam penafsiran ada kelompok yang sedemikian rupa dalam menafsirkan Al-Quran ini, sehingga dia seperti ini, kelompok yang mengatakan walaupun terbang dia tetap kambing. Kelompok seperti ini ada, dan bisa saja kita juga kalau berdebat sama orang nggak mau ngalah, ya pendapat kita aja yang benar, nggak mau lihat pendapat orang lain. Jadi tadi ini beredar bahwa memahami Al-Quran seperti tadi peredaran alam ini. Jadi sama dengan kita bergerak mengelilingi Ka'bah misalnya, itu kan hanya 2 dimensi. Ka'bah itu kita kan 2 dimensi. Tapi kalau kita berada dalam dimensi alam planet ini, dimensinya itu 3. Muternya itu bukan hanya begini, tapi jadi 3 dimensi. Jadi kekayaan dalam memandang suatu wujud itu bisa sama sekali luar biasa. Dan itu tadi dikatakan memandangnya seperti tadi beredarnya planet mengelilingi pusatnya, dia punya setiap sudut pandang itu menghasilkan pandangan yang baru, menghasilkan persepsi yang baru. Makanya kita baca Al-Quran, setiap kita ulang baca itu pasti ada pemahaman baru, ada pencerahan di dalamnya. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa bagaimana memahami Al-Quran ini sedemikian rupa sehingga kita memiliki kekayaan dan kemampuan untuk mengapresiasi, memandang sudut pandang orang lain. Karena kegagalan melihat sudut pandang orang lain inilah yang melahirkan ekstremitas. Karena orang-orang tertentu akhirnya mengambil sudut pandang dia, memaksakan, kemudian dia mengatakan yang lain sesat, kafir. Nah, inilah yang muncul menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, yang tadi kata Nabi, yang kedua, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, fafaqahu fid din, kemudian fazahadu fid dunya, orang itu dibuat zuhud amat dunia. Zuhud amat dunia, ya dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, tapi menyadari bahwa dunia ini tempat berbekal, tempat belajar, tempat berjuang, tempat berusaha, tempat untuk belajar. Tapi pada saat yang sama nanti hasilnya nanti di akhirat, hasil mutlaknya. Kalau di dunia ini ya mungkin sebagian kita tidak melihat sebagian hasil kita, tapi nanti di akhirat kita akan melihat apapun pekerjaan kita, sekecil apapun. Tapi di dunia ini ada, tapi tidak terlihat oleh kita secara hakiki. Banyak orang yang tertipu karena pandangannya dia hanya melihat nikmat pada kekayaan. Dia tidak melihat nikmat itu, misalnya pada Nabi menyebut dalam satu hadis, innallaha bi'adlihi wa qistihi, Allah itu dengan keadilannya, dengan pengaturannya, pembagiannya. Adil, qisti ini ya maknanya hampir sama. Adil, qisti. Kalau kamu takut dalam hubungan kamu dengan anak yatim, ini ada taks itu, suruh kawin banyak, lebih 2, 3, 4 kawin boleh. Tapi kalau kamu takut tidak bisa adil, satu saja. Jadi dua-duanya perintah kawin lebih dari satu, dasarnya al-qist, perintah kawin satu, atau konteks kondisional ketika orang diperintahkan kawin hanya satu juga adil, adil dan qist. Nah, jadi kita lihat sini dua-duanya satu sama lain terkait. Itu perlu kajian dalam. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farhan. Allah menjadikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada apa saja dari hal yang material, tapi innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farhan fir ridha wal yakin. Siapa saja yang ridha kepada Allah, siapa saja yang yakin, dia akan diberi kebahagiaan. Wa ja'ala al-humma wal khazan
dijadikan kesempitan, kesedihan itu bukan pada kemiskinan, bukan kepada hal material. Waj'alhum wal khazan fi syakki wasyukhti. Allah menempatkan penderitaan itu dalam syak, keraguan dan benci. Kalau kita ragu, ya, syak, sukhti, benci, prasangka buruk, itu semua sebab daripada ketidakbahagiaan kita. Jadi tadi zuhud ini kemampuan kita melampaui hal-hal yang lahiriah dari dunia ini, melihat sisi batinnya, sehingga kita mengetahui bahwa ya kita bekerja di dunia, berusaha, tapi semuanya itu arahnya untuk Allah, dan bukan dunia ini sebagai sumber kebahagiaan bagi kita. Ya, walaupun di sini ada kesenangan sementara yang Allah berikan, tapi itu hanya sementara, dan di situ tetap ada tipuan, mata'ul gurur, kesenangan yang di dalamnya ada tipuan. Kita harus waspada dengan kesenangan-kesenangan duniawi itu. Nah, ketiga tadi, yang ketiga itu kalau agama ini betul-betul Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, zahadu fid dunya wa basyaru uyubahu di nafsi. Ini yang penting juga, tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah, Allah akan nampakkan kekurangannya, keburukan dirinya kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Jadi dia selalu introspeksi dirinya. Ya, disebut dalam Quran, orang kalau tanda orang bertakwa itu adalah orang yang selalu mengawasi dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Selalu memperhatikan apa yang dia lakukan dirinya, dan selalu melihat kekurangan dirinya, sehingga dengan demikian dia terus menerus bergerak menuju kesempurnaan. Karena perjalanan kita menuju Allah ini, kita tidak pernah berhenti, dan harus dari hari ke hari lebih baik, harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, ya. Nah, untuk bisa lebih baik, kita perlu mengetahui kekurangan diri kita. Untuk mengetahui kekurangan kita perlu ilmu, perlu pengetahuan juga, tadi faqih fiddin. Tapi pada saat yang sama, walaupun mendalam pemahaman agamanya, kalau dia tidak muhasabah, nah, dan kemudian tidak diberi karunia oleh Allah untuk melihat kekurangan dirinya, basyaru uyubahu, diperlihatkan kepada orang itu kekurangan dirinya, sehingga dengan demikian dia terus menerus menyempurnakan dirinya. Nah, sehingga dia dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Makanya orang yang kalau sudah merasa saya benar, saya baik, saya suci, ya itu perilaku iblis. Karena orang itu sudah tidak lagi mengalami proses creativity, tidak ada mengalami ketegangan kesadaran. Kesadaran itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk membelah dirinya antara aku yang sedang berbuat ini, yang diamati, dan aku yang mengamati. Dan itu tidak bisa lepas dari ilmu. Untuk mengetahui satu salah dan perlu ilmu untuk, oh ini salah. Ilmu yang menunjukkan kepada kita, dan ilmu itu sendiri tidak pernah ada ujungnya. Ilmu ini 7 lautan pun jadi tinta tidak akan cukup menuliskan ilmu Allah ini, termasuk di dalam upaya kita pembenahan diri kita ini. Makanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Kita terus menerus belajar, dan kita dijamin oleh Allah kalau kita sudah belajar terus menerus, kita belum pintar-pintar juga, insya Allah Allah akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Bahkan dalam suatu riwayat, kalau ada orang belajar belum pintar-pintar juga di dunia ini, pas meninggal nanti dikirim malaikat untuk ngajarin dia di alam kubur. Di alam kubur juga akan. Tapi kalau ada orang yang berilmu tidak pernah lagi belajar, kata Nabi, nanti dia di akhirat dibangkitkan sebagai orang bodoh. Ada orang yang di dunia dikenal orang bodoh, tapi di akhirat dibangkitkan sebagai orang pintar. Karena apa? Orang itu walaupun misalnya bodoh, tapi karena belajar terus, Allah ketika dia meninggal dikirimkan malaikat mengajari dia. Tapi ada orang yang pintar, tapi kemudian dia berhenti belajar, maka dia akan bangkit sebagai orang bodoh. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Nah, inilah saya kira kita harus memiliki suatu tekad untuk terus menerus belajar. Ya,
sampai setua apapun kita tidak boleh berhenti belajar. Dan doa kita semua kan yang diperintahkan Allah kepada Nabi, Qul Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Inilah yang paling penting saya kira, yang dari salah satu doa yang paling penting yang harus kita baca. Sebagai penutup, ada satu riwayat. Riwayat ini menarik karena ada seorang orientalis terkenal namanya Annemarie Schimmel. Ketika dalam riwayat hidupnya dia menyatakan, salah satu hal yang paling membentuk diri saya pertama kali, yang melahirkan kemudian rasa ingin tahu yang luar biasa mengenai Islam, kata Annemarie ini, adalah ketika saya membaca satu cerita tentang seorang anak namanya Hasan dengan seorang pembimbingnya, yang oleh pembimbingnya dibawa ke kuburan bawah tanah, kuburan para raja. Dan dia melihat di atas kuburan, di atas nisan itu tertulis kalimat An-nas niyam, manusia itu tidur. Fa'idha matu, dan ketika mati intabahu, dia ketika mati dia bangun. Jadi dia meninggal berapa tahun yang lalu. Saya sempat ketemu orangnya ketika diundang oleh Mizan yang menerbitkan semua bukunya di Indonesia, ini penerbit Mizan ya, saya sempat ketemu. Saya sempat tanya dia, are you Muslim? Apakah anda Muslim? Dia jawab, wallahu a'lam. Allah lebih tahu apakah saya Muslim. Annemarie ini luar biasa, dia menguasai bukan hanya bahasa Inggris, Jerman, tapi hampir semua bahasa. Bahkan kata Ustadz Baharun yang di Kuningan tuh, dia bilang dia pernah ketemu, dia ngomong bahasa Jawa, dia ngerti juga bahasa Jawa. Dia Inggris, Jerman, Turki, Urdu, Persia, semua dia kuasai, dan dia menulis dalam semua itu. Perempuan luar biasa. Dia meninggal dan dia di kuburannya, kalau kita buka kuburan Annemarie Schimmel di Google, Anda akan melihat di kuburan itu tertulis juga kalimat itu, bahwa manusia itu an-nasu niyam fa idza matu yantabihu, manusia itu tidur dan ketika mati dia bangun. Dari situ katanya ini salah satu kalimat favorit di kalangan para pejalan spiritual. Dan guru saya almarhum Syekh Fatah, salah satu dari Debu dulu, dia mengatakan, dia mengikuti hadis itu, dia mengatakan, dia tanya saya, kalau orang tidur ngapain? Mimpi. Dan ketika mimpi dia memiliki banyak hal, harta, anak, istri, jabatan, dan lain-lain. Ketika dia bangun dari mimpi itu, apa yang keluar bersama dia? Apakah harta ikut? Apa jabatan? Apa anak ikut? Tak. Apa yang keluar? Apa yang kita bisa bawa keluar dari tidur ini, dari mimpi ini? Ilmu. Para nabi itu mendapat wahyu antara lain dalam mimpi. Mimpi ini sesuatu yang katakanlah kadang-kadang kita menganggap remeh, tapi sebenarnya dia mengandung makna yang dalam. Imam Al-Ghazali itu menyatakan dalam riwayat bahwa Nabi itu setiap bangun habis subuh kumpul, kadang-kadang nanyain sahabatnya, siapa mimpi apa hari ini? Ya, itu tanya, apa mimpi Anda hari ini? Nah, kesadaran tadi itu bahwa akhirnya apa yang kita bawa keluar adalah ilmu. Dia bilang ilmu, kenapa nggak bilang amal? Ilmu lebih utama daripada amal. Kenapa? Dalam batas tertentu, amal itu tidak ada gunanya kalau nggak ada ilmu. Bahkan amal tanpa ilmu akan merusak. Tapi kalau sudah ilmu ada pada Anda, ya tinggal Anda lanjutkan, sempurnakan dengan amal. Tugas ilmu adalah, kewajiban kita terhadap ilmu itu adalah mengamalkan. Mengamalkannya itu dalam bentuk apa? Antara lain mengajarkannya. Kalau Anda belum bisa mempraktekkan, ada ilmu yang tidak bisa kita praktekkan. Misalnya ilmu tentang hal-hal yang berkenaan dengan wanita. Misalnya
laki-laki tidak bisa mengamalkan, tapi dia bisa menjelaskan. Memang dia bukan bidang, dia tidak punya kondisi untuk mengamalkan itu, hanya orang lain, tapi dia harus mengamalkan. Nah, ada ilmu yang kita belum bisa amalkan karena kondisi kita, situasi kita belum memungkinkan. Sampaikan kepada orang lain, karena mungkin orang lain berada dalam kondisi situasi yang pas atau tepat, yang tidak berada dalam kondisi seperti kita. Nah, kalau kita sudah sampaikan kepada orang amalkan, kita dapat pahalanya, ya, walaupun kita sendiri belum dalam kondisi yang bisa melaksanakannya karena berbagai faktor. Kita juga tidak boleh bersangka buruk. Kadang-kadang ada orang bilang, wah, Anda nggak boleh ngomong kalau belum bisa ngamalkan. Konteksnya apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada kalian karena bicara sesuatu yang tidak Anda lakukan. Tapi kan di situ ma taf'alun. Taf'alun ini kan fi'il mudhari, sekarang di depan, bukan fi'il madi ma fa'altun, bukan apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau kita semua menunggu mengamalkan dulu baru mengajarkan, ilmu ini akan sebagian besar hilang. Siapa yang bisa mengklaim bahwa dia mengamalkannya, sudah mengamalkannya secara sempurna? Kita semua punya keterbatasan. Tugas kita sampaikan, karena mungkin kata Nabi, orang yang mendengar lebih mampu mengamalkan dari yang memberitahu. Sangat mungkin. Konteksnya berbeda, kemampuannya berbeda, tapi kita punya tugas sampaikan. Tapi kadang-kadang orang bilang, apa yang kamu sampaikan? Kamu udah kerjain sendiri. Wah, ini pertanyaan, bahkan kadang-kadang membalikan, kamu sendiri di mana kamu ngajarin. Nah, ini kan yang seringkali menjadi penghalang orang menerima dakwah, menerima kebenaran, karena dia membalikkan kepada orang itu. Nah, kita ini, kemanusiaan kita itu adalah tadi dhaif, hulikal insana dhaif. Karena kita dhaif, ciri orang beriman, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Jadi kalau Anda melihat orang lain salah, Anda tidak mengingatkan, tidak mendoakan, bahkan membicarakan, Anda sudah menjadi pendosa. Bahkan mestinya kita saling mengingatkan, karena semua kita sangat mungkin tergelincir suatu ketika, dan ketika kita tergelincir, kita butuh sahabat kita, saudara kita menyadarkan kita, mengingatkan kita. Watawasau bil haq, watawasau. Yang tidak punya salah hanya Nabi. Itu pun Nabi dalam berbagai riwayat ada aja orang yang kritik Nabi, ya, ada berbagai riwayat, ada ulama yang mengkritik Nabi. Wallahu alam, tapi yang jelas kita percaya Nabi itu maksum. Nah, demikianlah saya kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Afwan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz.